Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Jadi kayak yang aku bilang di video rakit PC volume 7 kemarin, jadi di video kali ini aku bakal review satu casing dari GameMax, yaitu adalah GameMax Edge 6650. Di paket pembelian, kita mendapatkan kertas petunjuk, baut-baut, kabel tis, dan unit casingnya. Lanjut ke build quality dan desain, casing ini menggunakan bahan SPCC dengan tebal 0,45 mm hampir di keseluruhan bodinya, dan plastik di bagian depan dan kaki-kakinya. Casing ini punya panjang 37 cm, tinggi 45 cm, dan lebar 20 cm. Yang sekilas casing ini tuh kelihatan agak tinggi. Dari desainnya, casing ini tuh punya sudut kotak-kotak yang tegas di setiap sisinya, yang bikin casing ini tuh kelihatan gagah, apalagi warnanya hitam. Di bagian depan kita bisa lihat ada pola garis-garis yang dimulai dari bagian atas sampai ke bagian bawah, sekaligus untuk sirkulasi udara. Di bagian depan ini tuh lubang-lubangnya tuh menyilang ya, jadi nggak lurus garis-garisnya panjang gitu, tapi kayak ada kotak-kotak silang-silang polanya. Tapi sayangnya di bagian depan ini tuh kita nggak dikasih dust filter. Padahal orang-orang tuh kalau pakai fan casing di depan udah pasti intek ya kan. Jadi aku yakin casing ini tuh bakal banyak banget debunya. Ngomong-ngomong fan, di bagian depan ini tuh kita bisa naruh 3 buah fan dengan ukuran 12 cm, atau kita bisa pasang radiator dengan ukuran 360 mm. Tapi dudukan untuk bautnya itu kerasa tipis banget, jadi kayak bisa digoyang-goyangin gitulah, kayak kurang solid. Di bagian atas ada satu buah tombol power, satu buah tombol reset, jack audio in dan out, 2 USB 2 dan 1 USB 3 yang posisinya itu berjajar ke samping. Tapi karena di bagian belakang yang nggak dikasih cover untuk kabel front panel, jadinya kita itu bisa lihat kabel-kabel front panel dari bagian belakang. Dan itu tuh kelihatan lumayan semrawut sih. Mungkin kalau peletakannya itu berjajar ke belakang, dia nggak bakal kelihatan kabelnya sih, karena dia bakal ketutupan sama panelnya kan. Terus ada magnetic dust filter di bagian atas, yang di bawahnya itu bisa kita pasangin 2 fan 12 cm atau radiator 240 mm. Dan di sini tuh kita nggak bakal mentok sama RAM ya, karena di sini kita udah dikasih space untuk water coolingnya sebesar 6 cm. Terus di bagian belakang ini kita bisa pasang fan 12 cm, atau kalian juga bisa pasangin radiator 120 mm. Tapi di sini tuh kita udah dikasih satu fan gratis dari GameMax ya, yang nyalanya itu RGB. Tapi dia itu untuk colokannya pakai 3 pin sistem fan gitulah. Geser ke bawah, di sini kita bisa lihat kalau ada 5 buah slot untuk VGA atau macam-macamnya gitu. Dan ini tuh modelnya yang masih dipatahin ya. Jadi kalau kalian udah lepas ya nggak bakal bisa dipasang lagi. Terus di sampingnya ini tuh ada cover ya, yang modelannya itu tuh di sliding. Jadi biasanya kan casing-casing tuh lepas pasang, kalau yang ini tuh di sliding. Dan kita bukanya cuma pakai thumb screw. Ya jadi lebih simpel aja sih. Ya walaupun copot VGA-nya masih pakai obeng. Ke bawah lagi kita bisa lihat ada cover PSU yang ada branding GameMax-nya dan warnanya itu hitam. Jadi kayak black on black. Bagiku ini tuh kelihatannya keren banget ya. Jadi kayak minimalis, simple gitu, nggak mencolok banget. Untuk PSU-nya dia itu support sama PSU ATX ya. Jadi kayak casing-casing yang lain gitu, sama aja. Terus untuk tempered glass-nya itu dia punya bahan kaca yang warnanya itu kayak smoke gitu, jadi kayak hitam tapi rada transparan. Dia itu tebalnya 3 mm dan untuk pengunciannya dia itu masih pakai baut di 4 titik. Terus di bagian bawah kita bakal bisa lihat dust filter, tapi kali ini tuh yang model jepit, bukan pakai magnet. Ada 4 buah fit yang dilapisi karet yang tingginya itu sekitar 2 cm. Pindah ke bagian dalam, casing ini tuh support untuk Mobo MATX dan ITX. Dia untuk MATX yang rada lebaran dikit juga masih bisa. Terus untuk GPU-nya dia support sampai 30 cm kalau kalian nggak pakai radiator di bagian depan. Untuk CPU cooler maksimalnya ada di 15,5 cm. Dan untuk jalur kabelnya di sini itu lumayan bagus dan banyak ya. Di bagian atas kita itu bisa lihat ada 2 yang ukurannya gede-gede. Terus di bagian samping juga ada 2.
Terus di bagian bawahnya itu ada dua. Di bagian atas dan di bagian samping nggak ada yang ketutupan, dia masih aman. Tapi kalau yang di bagian bawah, yang paling belakang itu dia itu ketutupan sama PSU. Jadi kalau kita mau pakaiin kabel dari lubang itu, kita itu harus masukin kabelnya dulu, baru PSU-nya. Terus untuk kabel manajemen di belakangnya itu ada sekitar 1,8 cm. Atau ya sampai sekuku jempol lah. Lumayan sih. Jadi kita bakal lebih gampang buat naruh-naruh kabel yang banyak. Sekarang kita lanjut ke storage. Casing ini tuh untuk storage-nya dikasih kayak rak harddisk. Dia itu bisa dipasangin 2 harddisk 3,5 inci atau 1 harddisk 3,5 inci di bawah dan 1 SSD 2,5 inci di bagian atas. Kemudian ada juga dudukan untuk SSD 2,5 inci di bagian PSU cover, jadi kayak nempel gitu. Dia juga bisa dipasang harddisk sih kalau nggak salah. Tapi di websitenya itu dia bilang kalau di belakang motherboardnya itu bisa dipasang juga. Tapi pas aku coba, bautnya itu nggak ketemu sama lubangnya, jadi ya nggak bisa lah. Sekarang kita lanjut untuk pengujian airflow-nya. Di sini kita bakal tes untuk suhu idle dan suhu maksimal di casing terbuka dan casing tertutup dengan rincian spesifikasi sebagai berikut. Saat dibuka, suhu idle prosesor ada di 50 derajat dan VGA ada di 31 derajat. Suhu maksimal prosesor ada di 54 derajat dan VGA ada di 51 derajat. Saat ditutup, suhu idle prosesor ada di 50 derajat dan VGA ada di 34 derajat. Dan maksimal prosesornya ada di 55 derajat dan VGA-nya ada di 51 derajat. Bisa dilihat kalau airflow di casing ini tuh bagus ya. Dengan peningkatan suhunya itu cuma sekitar 1-2 derajat aja. Ya sebenarnya nggak heran sih, karena di bagian depannya juga full ventilasi. Di bagian atas juga ada ventilasi dan belakangnya itu juga ada ventilasi. Jadi ya jelas aman. Yang patut dihindari itu adalah casing yang di bagian depannya ada kaca. Bayangin coba ada fan tapi di depannya ada kaca, mau nyedot apaan, kan angin nggak bisa tembus kaca. Jujur kalau aku sendiri tuh aku suka banget sama desain casing ini. Cuman sayangnya GameMax itu nggak ngeluarin warna selain warna hitam. Padahal aku tuh lebih suka warna putih. Kayak hitam di dalam dan putihnya di luar, itu kataku bakal bagus banget sih casingnya. Coba aja GameMax nanti keluarin yang versi warna putihnya. Kayaknya nanti orang-orang yang suka warna black and white gitu bakal tertarik sama casing ini. Terus aku tuh juga tertarik sama casing ini karena pola di bagian depannya itu garis-garis. Yang kalau kata aku di video-video kemarin tuh kayak casingnya dari Fractal, yaitu Fractal North. Yaitu casing kan lumayan mahal, jadi kalau bagi kalian yang pengen Fractal North tapi versi budget, ya kalian bisa beli si GameMax Edge ini. Terus kalian mod, kalian cat luarnya warna putih atau tetap warna hitam, tapi nanti di bagian garis-garisnya itu dikasih cat warna coklat yang kayak coklat kayu gitu. Jadi bakalan mirip sama Fractal North. Oke, jadi kesimpulannya adalah casing ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi nyari casing yang support untuk MATX dan ITX. Dia bisa pasang radiator di atas tanpa mentok, desainnya minimalis, airflow-nya bagus, dan ukurannya lumayan kecil. Lumayan kecil ya, bukan kecil banget, karena dia itu lebih tinggi dari casing MATX yang lain karena ada space untuk radiator di bagian atasnya. Sama slotnya itu kan 5 biji. Biasanya yang MATX biasa kan cuma 4 biji. Jadi kalau kalian VGA-nya tebel-tebel ya bagus lah, cocok banget. Dan yang penting casing ini tuh harganya murah. Karena casing ini tuh harganya cuma ada di sekitar 349.000 aja. Dan kalian udah free fan RGB di bagian belakang. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Bagi kalian yang mau beli casing ini, linknya udah aku taruh di deskripsi. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari casing yang desainnya minimalis dan harganya murah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!